yang muncul ke permukaan di Pilpres itu, karena semua energi tersedot di situ, bukan hal-hal yang sifatnya substantif. Yang muncul itu adalah isu-isu yang sifatnya sangat simplistis, penuh dengan gimmick. Ini menimbulkan huru-hara dan kegaduhan. Itu tidak selesai sampai sekarang. Ini yang disebut sebagai potret begal konstitusi. Efeknya apa? Pilpres kita begitu banyak noda-noda politik yang sampai saat ini belum ada obatnya. Kalau kita berpikir bagaimana kualitas demokrasi dan pemilu kita itu ditingkatkan, jadi lobang-lobang politik, borok-borok politik yang semacam ini harus mulai disinergikan secara komprehensif. Saya kira salah satu isu yang sangat menarik untuk kita evaluasi secara spesifik di akhir tahun 2024 ini adalah pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara serentak. Kita tahu bahwa di 2024 ini Pilpres dan Pileg memilih anggota dewan dengan memilih presiden itu dilaksanakan secara bersamaan dalam sehari. Itu yang disebut dengan one day one election. Salah satu catatannya adalah yang sangat penting bagi saya, karena pemilihan presiden dan pemilihan anggota dewan ini bersamaan, maka perhatian publik itu sangat timpang satu sama yang lain. Hampir 100% energi anak bangsa ini kan dihabiskan untuk mengikuti bagaimana mengikuti perkembangan politik, proses politik yang terkait dengan pencapresan, mulai dari putusan dari Mahkamah Konstitusi 90 terkait dengan kandidasi, terkait dengan visi misi. Semua energi rakyat itu dihabiskan hanya untuk mengetahui bagaimana kontestasi di Pilpres. Sementara pada saat yang bersamaan kita tahu persoalan pemilihan anggota dewan, dan ini juga sangat penting karena anggota dewan ini adalah wakil rakyat yang mewakili kita semua, baik dari level kota, kabupaten, provinsi, dan tingkat pusat. Adalah mereka yang day to day berinteraksi dengan masyarakat secara umum. Tapi sayangnya isu-isu yang terkait dengan pemilihan anggota dewan itu hilang. Kita tidak pernah mendengar, bahkan kita tidak pernah tahu apa yang ingin dilakukan oleh calon-calon anggota dewan yang akan terpilih dan mewakili kita. Visi misi mereka gelap gulita. Tidak pernah kita berdialog dengan mereka. Termasuk misalnya, apakah mereka sudah melakukan kerja-kerja politik, mendekati masyarakat, mengetuk pintu dari satu pintu ke pintu yang lain, bahwa kesulitan yang dihadapi oleh rakyat adalah isu yang mestinya diperjuangkan oleh anggota dewan. Tentu saya tidak ingin bermaksud mensimplifikasi dan menyederhanakan persoalan bahwa anggota dewan ini tidak menyampaikan visi misi dan gagasan, tapi karena seluruh energi kita habis untuk mengikuti bagaimana kompetisi di 2024 hanya urusan Pilpres, maka isu-isu yang terkait dengan Pileg itu lolos begitu saja. Dan buktinya banyak sekali anggota dewan yang terpilih, entah itu anggota dewan level pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, adalah mereka yang menurut kita sangat tidak layak untuk menjadi anggota dewan. Dan mungkin yang terpilih itu adalah mereka yang menurut kita sama sekali tidak pernah bekerja untuk rakyat. Dan bahkan anggota dewan yang terpilih itu sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi dan kampanye-kampanye politik yang dibawa. Ini kan ironi. Oleh karena itu, menjadi penting sebenarnya di penghujung tahun 2024 ini, kalau kita sebagai aktivis, sebagai peneliti, sebagai dosen berharap kepada pemerintah, berharap kepada anggota dewan untuk mengevaluasi ini. Kalau bisa pemilu-pemilu selanjutnya, pemilihan presiden dan pemilihan anggota dewan itu dipisah, tidak dilaksanakan dalam sehari secara serentak, supaya energi kita itu tidak habis di Pilpres, tapi juga bagaimana fokus untuk mengadvokasi dan mengetahui bagaimana perkembangan yang terkait dengan isu-isu calon-calon anggota dewan yang mereka itu adalah wakil kita nantinya. Jadi di situ catatan kritisnya. Nah, terkait dengan Pilpres, harus diakui salah satu hal yang menurut saya cukup krusial adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Ini soal syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden yang menimbulkan kegaduhan cukup luar biasa. Kita melihat bagaimana putusan MK itu memperbolehkan seseorang yang awalnya tidak boleh bisa maju. Dalam Undang-Undang Pemilu jelas bahwa syarat minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden minimal umurnya itu adalah 40
40 tahun. Tapi putusan MK menyebut sekalipun tidak berumur 40 tahun, asalkan menjadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah, kemudian diperbolehkan untuk maju dalam satu kompetisi di Pilpres. Ini menimbulkan huru-hara dan kegaduhan. Itu tidak selesai sampai sekarang. Ini yang disebut sebagai potret begal konstitusi. Efeknya apa? Pilpres kita begitu banyak noda-noda politik yang sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi ini yang saya kira perlu dikaji. Jadi bahwa jangan ada upaya-upaya sesuatu yang memang selama ini sudah menjadi vakum soal syarat untuk menjadi presiden wakil presiden, tiba-tiba dianulir oleh satu institusi yang sebenarnya itu telah disebutkan melanggar secara etik. Termasuk misalnya sangat penting kita melihat bahwa yang muncul ke permukaan di Pilpres itu karena semua energi tersedot di situ bukan hal-hal yang sifatnya substantif. Bagaimana membangun bangsa itu secara ajak dari bawah dan kemudian tumbuh menjadi bangsa yang kompetitif, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya. Yang muncul itu adalah isu-isu yang sifatnya sangat simplistis, penuh dengan gimmick, tentang joget-joget, tentang gemoy-gemoy, tentang selepet-selepet, tentang ya tabrak-tabrak prof, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang saya kira penuh dengan gimmick, sehingga hal-hal yang sifatnya substantif, apa yang diinginkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih nantinya, itu tidak bisa diukur. Mungkin hanya ada satu dua yang bisa diukur. Misalnya soal ingin melanjutkan IKN, ada program makan gizi gratis. Tapi bagaimana misalnya komitmen di bidang hukum, pemberantasan korupsi, soal ekonomi, target-targetnya itu tidak pernah kita sampaikan sepanjang kampanye Pilpres itu terjadi. Ini mungkin efek dari masa kampanye yang hanya berlangsung kurang lebih 3 bulan, sehingga gagasan visi misi yang disampaikan oleh calon-calon presiden itu tidak keluar seutuhnya. Yang muncul hanyalah gimmick, hal-hal yang sifatnya dangkal, sehingga narasi-narasi besar bagaimana menyelesaikan persoalan kebangsaan kita ini tidak bisa dituntaskan hanya dalam kurun waktu masa kampanye yang cukup sempit. Termasuk misalnya sangat ironis, sepanjang masa kampanye dalam Pilpres misalnya, ada dua isu besar yang saya kira masih menjadi perdebatan, terutama di kalangan aktivis, penggerak demokrasi, dan kelompok-kelompok demokratis lain. Apa itu? Adalah mobilisasi bansos yang cukup masif. Yang kedua adalah penggunaan aparatus kekuasaan yang dinilai dijadikan sebagai instrumen untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Ini yang saya kira ke depan jangan ada lagi cerita bahwa bansos itu masif dilakukan menjelang pencoblosan. Jadi besok-besok anggota dewan, jadi besok-besok pemerintah kita atur itu barang. Jangan ada bansos jelang pencoblosan dilaksanakan secara masif, dilaksanakan secara sistematis, karena itu seringkali dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu yang kemudian dikritik. Kalau politik bansos ini masih dibiarkan, maka ke depan kita jangan pernah berharap memiliki presiden dan wakil presiden terpilih itu karena gagasan, terpilih karena rekam jejak, terpilih karena kompetensi, dan seterusnya dan seterusnya. Betul bahwa bansos itu adalah hak negara yang mesti diberikan kepada rakyat, nggak ada bantahan. Tapi kalau bansos ini semakin masif diberikan jelang pencoblosan, itu seringkali menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu. Ini yang disebut dengan politik gentong babi, yaitu proyek-proyek pemerintah terkesan membela rakyat, terkesan untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi secara implisit sebenarnya dia semacam tunggangan bagi kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan, terutama dukungan politik jelang pencoblosan. Dan yang paling ironi tentu adalah perdebatan terkait dengan penggunaan aparatus kekuasaan politik. Jangan lagi siapapun yang punya akses untuk menggerakkan aparatus kekuasaan, tentu bukan hanya pemilu di 2024, pemilu setelahnya. Jadi aparatus kekuasaan itu tempatkan pada tempatnya. Karena memang aparatus kekuasaan, aparatus hukum itu memang tidak diperbolehkan untuk cawe-cawe dan mendukung salah satu paslon.
Undang-undang pemilu sudah tegas mengatur itu semua. Tidak boleh bagi ASN, tidak boleh bagi TNI, tidak boleh bagi apalagi polisi dan aparatus-aparatus yang lain untuk terlibat dalam urusan dukung-mendukung terkait dengan politik elektoral di negara kita ini. Jadi ini catatan-catatan yang menurut saya menjadi konklusif untuk kita pikirkan bersama, supaya pemilu kita itu bukan hanya sebatas seremonial, pemilu yang sebatas 5 tahun sekali, tapi secara substansi kita tidak pernah mendapatkan sesuatu yang sangat memuaskan. Oleh karena itu, karena keserentakan pemilu antara Pilpres dan Pileg ini secara bersamaan, satu kritiknya, kalau bisa jangan lagi Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan secara serentak, karena yang Pileg nggak dipikirkan. Sekalinya Pilpres itu dipikirkan, tapi adalah Pilpres yang menurut kita secara evaluatif tidak terlampau menunjukkan hal-hal yang sifatnya substantif untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Misalnya soal putusan MK, kemudian MK terkait dengan politisasi bansos, aparatus kekuasaan penegak hukum yang dijadikan sebagai instrumen kepentingan politik. Ini kan menjadi catatan kritis. Bagaimana keserentakan pemilu yang kita hadapi di 2024 sangat penting untuk kita evaluasi secara serentak. Oleh karena itu ke depan tentu kita berharap ya, bahwa pemerintah, DPR, dan semua eksponen di negara kita, kalau kita berpikir bagaimana kualitas demokrasi dan pemilu kita itu ditingkatkan, jadi lobang-lobang politik, borok-borok politik yang semacam ini harus mulai disinergikan secara komprehensif. Jangan lagi ada pemilu secara serentak, pisah harinya, pisah bulannya, supaya energi kita tidak habis untuk pemilu. Kalaupun toh ada kampanye Pilpres, jangan lagi misalnya menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan, jangan lagi ada bansos. Karena kalau itu yang terjadi, untuk apa ada pemilu? Kalau pada akhirnya logistik dan instrumen kekuasaan itu adalah ujung tombak untuk memenangkan pertarungan. Ini yang saya kira menjadi ironis. Dan di seberang yang lain, kita juga sangat ironi melihat bagaimana calon-calon anggota dewan dan anggota dewan yang terpilih dalam banyak hal adalah menurut kita sosok-sosok yang tidak pernah melakukan sosialisasi, tidak pernah melakukan kerja-kerja politik, tidak pernah melakukan misalnya pendampingan advokasi untuk kepentingan rakyat dan bangsa, tapi karena dia kuat secara modal, tapi karena dia logistiknya berlipat ganda, maka kita melihat bagaimana anggota dewan yang terpilih itu adalah mereka yang seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin betul kata para filosof bahwa dalam banyak hal demokrasi itu memang sangat menyebalkan. Karena seringkali dalam sistem yang demokratis, pemimpin-pemimpin yang terpilih itu adalah mereka yang tidak sesuai dengan selera kita. Dalam sistem yang demokratis adalah mereka yang terpilih, pemimpin-pemimpin yang selama ini memang tidak pernah memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam sistem demokrasi, kata para filosof, kadang orang yang dinilai tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi, tidak pernah punya jam terbang dalam memimpin, dia terpilih menjadi pemimpin di negara kita ini. Oleh karena itu, di tengah demokrasi kita yang berkembang cukup baik, berkembang pesat, tentu kita tidak mau bahwa pemilu kita itu hanya sebatas seremonial, hanya sebatas ritus 5 tahunan, tapi tidak melahirkan substansi yang kita inginkan, yaitu pemilu yang berkualitas, pemilu yang jujur, pemilu yang berkeadilan. Kuncinya di mana? Tentu kuncinya di kita semua. Jangan lagi partai politik, jangan lagi tim sukses, jangan lagi paslon, dan kemudian aparatus kekuasaan, termasuk komisioner, main-main dengan penyelenggaraan pemilu ini. Jadi gunakanlah hukum, gunakanlah aturan itu sesuai semestinya. Begitupun dengan rakyat, harus kritis, jangan berdiam diri. Kalau ada hal-hal yang sifatnya tidak substantif, hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah demokrasi, kita harus mampu menyuarakan itu secara kritis dan secara terbuka. Dan jangan pernah lagi kita memilih pemimpin, baik presiden, baik anggota dewan, adalah mereka yang tidak pernah memperjuangkan aspirasi kita. Terima kasih, salam hormat dan salam politik, syai'un syai'un.